Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan jika di sore hari yang indah ini kita dapat membangun ibadah walaupun di rumah kita masing-masing ataupun kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada sore hari ini, mari kita meminta pertolongan pada Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan hari lepas hari. Terbukti pada saat ini kami masih dapat merasakan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami, ibu-ibu, wanita jemaat-Mu akan membangun ibadah. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami, yang menyiapkan hati kami, agar kami beribadah fokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan, kiranya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan saja yang memberkati. Engkau lingkupi ruangan ini ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggikan nama Tuhan dengan memujikan pujian KPJ nomor 5 ayat 1 dan 2. Duh Pangeran. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan. Pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami teringat akan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sering kali mendukakan hati saudara-saudara kami, terlebih Engkau. Kiranya Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk memuji, terlebih mendengarkan sabda firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dinteri yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara atasnya. Kiranya apa yang disampaikan Ibu Dinteri ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan
dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian KPJ 192 ayat 1. Isining kabar kabingahan. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu, selamat pada wanita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita untuk sore ini diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacanya buat kita semua. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yang demikian, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ibu-ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, bacaan kita pada sore ini beri judul Bersorak-sorai karena kehadirannya. Ibu-ibu, ada apa di bulan Desember ini? Tinggal 17 hari ke depan kita menyambut dan merayakan Natal. Apakah yang ibu-ibu rasakan? Sukacita atau sebaliknya? Masih bersemangat dengan berbagai aktivitas
terkait persiapan untuk upacara perayaan Natal, atau sudah lelah dan tidak bersemangat lagi, atau lebih bersemangat dengan berbagai kreasi di new normal, atau malah sebaliknya biasa-biasa saja? Desember sering menjadi bulan yang dirindukan, tetapi juga mungkin bagi sebagian orang menjadi bulan yang dikhawatirkan. Menyambut dan merayakan Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi janji keselamatan untuk manusia dan seluruh ciptaannya. Sudah banyak bergeser dari makna dan tujuan utamanya. Banyak orang Kristen begitu sibuk mempersiapkan berbagai bentuk acara Natal, sampai-sampai tidak ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi pusat segala perayaan dan ibadah yang dibuat. Di hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan dituntun untuk kembali menghayati makna penting bagi kehidupan iman kita, khususnya ketika kita sedang berada di minggu-minggu Advent, masa penantian kedatangannya. Variasi ritual atau ibadah yang marak pada masa setelah kepemimpinan Raja Salomo telah membuat orang Israel menjadi tidak setia, bahkan mengkhianati Tuhan Allah. Orang Israel semakin jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan akhirnya mereka terpuruk dalam hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi mencerminkan hidup sebagai umat Allah. Bahkan mereka makin tidak teguh dalam keyakinan mereka kepada Tuhan Allah, yang pada akhirnya hidup mereka semakin lama semakin buruk. Ego umat Allah menjauhkan mereka dari hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah meninggalkan mereka? Tuhan Allah tidak meninggalkan umatnya. Tuhan Allah justru mengubahkan kehidupan umat yang terpuruk. Nabi Yesaya diutus Tuhan Allah untuk menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan, bahwa akan ada perubahan besar dari keadaan alam yang diketahui dan dialami oleh umat. Tuhan Allah, pemilik dan sumber hidup, mengembalikan bahkan mengubahkan keadaan yang sulit menjadi berbeda sama sekali. Seperti yang kita baca dalam ayat pertama sampai kedua. Tuhan Allah yang berjanji adalah Tuhan Allah yang bertindak. Ia hadir dalam kehidupan umat, mengubahkan kehidupan umat. Ia menyelamatkan. Kehadiran Tuhan Allah yang menganugerahkan keselamatan menjadi kesukacitaan besar bagi umat Allah, karena Ia mengangkat dan memulihkan umat dari penderitaan yang dialami. Ibu-ibu yang mengasihi dan kasih Tuhan, pemulihan dan keselamatan dari Tuhan Allah membuat umat kembali ke jalannya dan sungguh mengalami perubahan dan pembaruan hidup umat. Umat hidup di jalan kekudusan dan keselamatan dari Tuhan Allah. Perubahan dan pembaharuan dari Allah membuat umatnya akan bersorak-sorai karena menerima sukacita sejati dan abadi, yaitu masuk ke Sion.
ungkapan lain dari Yerusalem yang secara teologis dipahami sebagai tempat di mana Tuhan Allah hadir. Natal tahun 2020 pasti Natal yang berbeda dengan kebanyakan Natal yang kita rayakan pada tahun-tahun sebelumnya. Natal kali ini menjadi Natal new normal. Yang pertama kita lakukan, masa pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek hidup manusia dan termasuk di dalamnya hidup persekutuan dan pelayanan serta kesaksian gereja. Masih banyak yang bergumul untuk pulih kembali pada situasi yang lebih baik. Masih ada yang pesimis, bahkan antipati karena situasi-situasi yang dialami. Pandemi COVID-19 yang menyebar luas ke seluruh penjuru dunia memberi dampak pada banyak aspek hidup manusia. Menyadarkan kita semua bahwa segala yang kita miliki terbatas adanya. Berita firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Allah rasanya juga disampaikan kepada kita sekarang sebagai persekutuan umat yang percaya. Dan yang lebih istimewa kalau umat pada masa Yesaya masih pada penantian akan datangnya keselamatan dan Mesias. Kita berbeda. Kita sudah berada pada masa Mesias sudah hadir dan keselamatan sudah digenapi dan sudah dianugerahkan bagi kita semua. Oleh karena itu, di Minggu Advent yang sering disebut bersukacita, maka di minggu atau masa penantian ini semestinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan peristiwa kehadirannya 2000 tahun lalu, serta menyambut kehadirannya kembali dengan sukacita yang sejati. Apapun dapat hilang dan rusak pada kehidupan kita, tetapi kehadirannya dalam hidup kita justru abadi dan meneguhkan serta mengubahkan. Berita firman meneguhkan kita untuk bersukacita, bersorak-sorai karena kehadirannya Juru Selamat Penebus dengan anugerah Allah yang memberi sukacita sejati. Mari kita nyatakan sukacita itu dalam hidup dengan sesama, dengan menghadirkan kehadirannya melalui kesaksian hidup yang membawa damai sejahtera dan kasih. Amin. Sungguh indah firman yang telah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan dapat termeterai dalam setiap hati kita masing-masing, terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian KPJ 170 ayat 1 dan 2. Lubereng berkah sing Gusti.
sayugya bangsa dinampi layang tulus ing ati. Bubareng berdasing Gusti, dadya teker uripku. Saka gunung miwalembah, lir grojogan keprungu. Gusti iku anti-anti sayugya tansah dinampi layang tulus ing ati. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, sekaligus kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam kami beribadah, dari awal hingga akhirnya ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memampukan kami dalam kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri tahu apa yang menjadi masalah bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang ikut campur tangan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Terlebih ya Tuhan, kami rindu dapat berkumpul kembali bersama-sama saudara kami untuk melakukan aktivitas secara normal. Namun Engkau tahu ya Tuhan, karena adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kami masih lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat setiap penyakit yang ada di Indonesia ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari pemimpin tingkat pusat hingga tingkat pelosok desa. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memampukan pemimpin-pemimpin kami, memberikan kekuatan, kebijaksanaan dalam memimpin negara Indonesia ini agar menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Terkhusus gereja-Mu di GKJW Jemaat Cangkring ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini, memberkati jemaat-jemaat kami ya Tuhan, memberkati Bapak Pendeta David Prastiawan ya Tuhan, di dalam pelayanannya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk beliau dan keluarganya yang mendukung pelayanan. Begitu juga Tuhan untuk para majelis ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga untuk jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau berkati kesehatan, kekuatan, agar di dalam hidupnya mendapatkan kesejahteraan dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, dari tingkat
PAUD sampai ke perguruan tinggi ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan mereka dalam hal belajar, sehingga dapat menggapai cita-citanya yang diinginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, menanti pasangan hidup, ataupun menanti momongan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesabaran dalam penantian ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berikan saudara-saudara kami ini yang mereka butuhkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga menyisihkan berkat yang telah kami terima dari Engkau. Biarlah berkat-Mu yang kami kumpulkan melalui persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelayanan di GKJW Cangkring. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempersembahkan. Kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat yang berkecukupan. Dan untuk yang mengelola persembahan, kiranya juga Engkau berkati, berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kami akan mengakhiri ibadah di sore hari yang indah ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati kami dalam kami beraktivitas selanjutnya. Engkau berkati, lindungi, sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Mari kita undur dari ibadah kita di sore hari yang indah ini dengan kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.